asal elitnya bisa rukun Indonesia, pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara. Sebelum saya dan generasi saya dipanggil Yang Maha Kuasa, kita buktikan kemiskinan hilang dari Indonesia. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung Lautan Api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri. Kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun, kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita belajar, kita pelajari sejarah. Begitu banyak indikasi DITI dibentuk oleh Intel Belanda, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS dan seterusnya. Kita ditinggalkan masalah demi masalah. Bisa dikatakan walaupun proklamasi tahun 45 kita mulai membangun, benar-benar membangun bangsa Indonesia baru tahun 71, tahun 1869. Jadi saudara-saudara, 25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara. Selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Pak Ical saya yakin, Pak Cicip, Agung Laksono, Pak Erlangga, kita besar waktu negara kita tidak punya apa-apa. Jadi kita saksi sejarah. Kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh massa
masa-masa ya lawan ideologi. Masa PKI waktu itu nyerang di Kebayoran. Kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ. Ada G30S, ada OPM, ada Pereri Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, apa? What is my point? Apa? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini? Dan bukan kita yang ke sana, karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah, adu domba. Saudara-saudara, adik-adikku, sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku. Jadi kalau saya di keluarga saya, kalau ada apa itu anaknya ponakan saya, kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dia panggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Saudara-saudara sekalian, jadi ini sangat penting. Jangan sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin apa namanya hoax, ya, berita ini berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Aduh, nggak ada apa-apa ribut, nggak ada apa-apa ribut, capek kita. Setelah itu karena saya pelaku, saya keluar dari tentara, ya kan? Saya masuk politik. Udah cukup lama ini. Ini pemilu kita yang keberapa, Pak Ical? 2004, ya kan? 2009, iya kan? 2014, 2019, 2024 kelima, 5. Nggak kapok-kapok kita ini. Sebetulnya Pak Ical, sebetulnya ya, Pak Ical ini sudah dikasih nasihat oleh orang tuanya, jangan masuk politik. Iya kan? Kalau bisnis, bicara 20 menit,
langsung tahu untung atau rugi. Benar nggak? Kalau politik kita bisa bicara 5 jam, nggak jelas juga ujungnya itu. Kalau bicara 5 jam itu masih bagus, bisa ketemu 32 kali. Inilah begitulah, inilah begitulah. Jadi saya terus terang aja deh, kalau urusan pertahanan, strategi, militer, ya kan? Oke, bolehlah tanya Prabowo Subianto. Tapi kalau politik, ya gue belajar juga dari senior-senior saya di sini. Gitu. Tapi masalahnya apa? Saya ambil kesimpulan yang saya yakini, dan itu saya dibenarkan. Saya punya dokumen-dokumen, kajian-kajian strategis dari negara-negara lain terhadap Indonesia. Mereka melihat semua indikator menunjukkan bahwa kita akan menuju menjadi negara maju yang urutannya bisa ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dari 200 negara di bumi ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sadar, ya. Tapi selalu ada catatan mereka. Mereka katakan, ya, Indonesia ini sulit dibendung. Asal, nah ini sangat penting. Di setiap forum saya diundang, saya selalu bicara itu sekarang. Asal pemimpin-pemimpinnya bisa kerjasama. Asal elitnya bisa rukun, Indonesia pasti kita maju jadi negara hebat, saudara-saudara.